Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ika Nurul Hidayah. Pada video ini saya akan membahas dua chapter sekaligus. Chapter 3 tentang strategi produk dalam penjualan dan chapter 6 tentang strategi promosi dalam penjualan. Mari kita mulai. Kita mulai dari chapter 3, strategi produk dalam penjualan, yang mencakup definisi nilai, kategori produk, dan proses adopsi konsumen. Sebelum masuk ke produk, kita perlu memahami fondasi dasarnya dulu, yaitu marketing mix atau 4P, product, price, place, dan promotion. Di chapter 3 ini, fokus kita ada di produk, dan nanti di chapter 6 kita akan bahas promotion secara mendalam. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Produk tidak selalu berupa barang fisik, bisa berupa jasa seperti konsultan atau dosen, bisa berupa ide, tempat seperti destinasi wisata, bahkan orang seperti public figure atau artis. Anatomi 3 tingkatan produk. Dalam strategi penjualan, produk dipahami dalam 3 tingkatan. Pertama, core product. Ini bukan wujud fisiknya, tapi manfaat atau nilai sejati yang dicari pelanggan. Contohnya, orang beli mobil mewah bukan semata-mata butuh transportasi, tapi karena ingin prestis. Kedua, actual product. Bentuk nyata dari produk inti, mencakup desain, fitur, nama merek, kemasan, dan kualitas. Ketiga, augmented product. Nilai tambahan di luar produk aktual, seperti garansi, layanan purna jual, pengiriman, dan instalasi. Value and NPD. Konsep nilai atau value dalam penjualan sangat sederhana. Value sama dengan benefits dikurang cost. Pelanggan akan memilih produk yang memberikan manfaat lebih besar dari biaya yang mereka keluarkan, baik biaya uang, waktu, maupun energi. Untuk mengembangkan produk baru, perusahaan bisa melakukan melalui 3 cara. Akuisisi, yaitu membeli perusahaan atau lini produk yang sudah ada. Internal R&D, yaitu mengembangkan inovasi dari dalam. Atau outsourcing, yaitu bekerja sama dengan peneliti atau firma independen. Siklus adopsi konsumen. Ketika produk baru diluncurkan, konsumen melewati 5 tahap adopsi. Awareness. Konsumen baru sadar ada produk tapi belum punya banyak informasi. Interest. Konsumen mulai aktif mencari tahu. Evaluation. Konsumen mempertimbangkan apakah mau mencoba. Trial. Konsumen mencoba produknya. Dan adoption. Konsumen memutuskan untuk menggunakan produk itu secara penuh atau rutin. Selain itu, kecepatan adopsi konsumen juga berbeda-beda. Dari inovators yang paling awal sebesar 2,5%, early adopters 13,5%, early majority dan late majority masing-masing 34%, hingga laggards yang paling terakhir sebesar 16%. Kita masuk ke chapter 6, divider. Strategi promosi dalam penjualan yang mencakup komunikasi pemasaran, bauran promosi, dan implementasi IMC. Mekanika model komunikasi promosi. Promosi adalah aktivitas komunikasi pemasaran untuk menginformasikan, menciptakan kesadaran, dan membujuk konsumen. Dalam prosesnya, ada pengirim atau sender yang mengencode pesan, lalu pesan tersebut disampaikan melalui media, kemudian di-decode oleh penerima atau receiver. Yang perlu diwaspadai adalah noise, gangguan atau pesan lain yang bisa mengacaukan komunikasi. Dan ada feedback atau umpan balik dari penerima ke pengirim sebagai respon komunikasi. Bauran komunikasi pemasaran. Marketing Communication Mix atau Marcom Mix terdiri dari 6 elemen. Advertising, komunikasi berbayar melalui media massa. Sales Promotion, program jangka pendek untuk mendorong pembelian segera. Public Relations, aktivitas untuk menciptakan atau menjaga citra merek. Personal Selling, komunikasi dua arah langsung antara sales dengan pelanggan. Direct Marketing, komunikasi langsung ke konsumen target untuk menghasilkan respons spesifik.
dan digital marketing, penggunaan internet dan teknologi online untuk mempromosikan produk dan layanan. IMC atau Integrated Marketing Communication adalah proses perencanaan yang memastikan semua pesan merek yang menerima pelanggan relevan dan konsisten dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah konsistensi pesan dan ekuitas merek yang lebih kuat. Ada tiga faktor penentu dalam memilih bauran komunikasi yang tepat. Pertama, tipe pasar produk. Produk high involvement seperti mobil butuh pendekatan berbeda dari produk low involvement seperti permen. Kedua, kesiapan konsumen. Fase awareness cocok dengan advertising dan PR. Sementara fase reordering lebih cocok dengan sales promotion. Ketiga, siklus hidup produk. Di fase perkenalan, advertising dan PR mendominasi, sementara di fase penurunan sales promotion yang paling diandalkan. 8 langkah komunikasi efektif. Mengembangkan komunikasi yang efektif membutuhkan 8 langkah. 1. Identifikasi target audiens secara spesifik. 2. Tentukan tujuan, apakah branding, akuisisi, atau awareness. 3. Rancang komunikasinya. Apa yang disampaikan, bagaimana formatnya, dan siapa penyampainya. 4. Pilih saluran yang tepat, personal atau non-personal. 5. Tetapkan anggaran dengan metode top-down atau bottom-up. 6. Pilih kombinasi alat promosi yang paling efisien. 7. Ukur hasilnya secara behavioral maupun attitudinal. Dan 8. Kelola seluruh proses IMC secara terintegrasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan. Sintesis. Dari kedua chapter ini, kita bisa melihat bahwa strategi produk dan strategi promosi saling melengkapi. Produk yang hebat memastikan kita punya solusi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sementara promosi yang tepat memastikan solusi itu dilihat, didengar, dan dipahami oleh audiens yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh slide ini, produk hebat tanpa promosi tidak akan terlihat, dan promosi yang hebat untuk produk yang buruk tidak akan bertahan lama. Demikian pembahasan chapter 3 dan 6 tentang strategi tentang strategi produk dan promosi dalam penjualan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.